Rabbal alamin. Untuk malam ini penceramah Dai Cilik, Panglima Mahkota Al-Khalifah, akan menyampaikan tema ceramahnya, akankah Islam menguasai dunia lagi? Untuk selanjutnya akan diisi oleh dai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitul Haq pada malam hari ini. Masjid yang mulia, masjid yang indah, masjid yang canggih ini. Karena kalau kita ceramah itu bisa live di YouTube, di Instagram, dan juga langsung ke TV-TV yang ada di dalam masjid. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita terpaut 1400 tahun sejak zaman kegelapan atau jahiliyah, lalu kemudian beliau ubah menjadi terang benderang. Terima kasih kepada Ketua DKM Pak Supardi, pengurus DKM, tim audiovisual, dan seluruh jamaah Masjid Baitul Haq pada malam hari ini. Semoga kita bisa semangat terus dalam beribadah sampai akhir bulan Ramadan. Mohon izin kepada Ustadz-Ustazah, Bapak Ibu, Om, Tante, Abang, Kakak, saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Saya juga sekaligus untuk belajar berbicara di depan dan untuk memberikan kultum tarawih yang mungkin akan lebih lama dari biasanya. Karena kultum ini singkatannya kuliah tanpa ampun. Izinkan saya untuk sharing atau berbagi sedikit kilas balik tentang sejarah Islam. Perkenalkan, nama saya Panglima Mahkota Al-Khalifah, berumur 11 tahun, kelas 5 SD. Tema kultum kita pada malam hari ini adalah, akankah Islam menguasai dunia lagi? Tanda-tandanya sudah terlihat. Mengingat kondisi umat Islam pada waktu dulu. Di sini kita akan mulai dari masa kepemimpinan 4 sahabat Nabi yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali, yang saat itu umat dipimpin dengan sangat baik melanjutkan kepemimpinan atau kekhalifahan Rasulullah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan masa kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, yang akhirnya bisa memperluas kekuasaan kekhalifahan Islam hampir ke seluruh dunia. Bisa kita lihat di layar TV, yang awalnya Islam hanya ada di Mekah dan Madinah, tapi akhirnya dengan kekhalifahan Islam akhirnya bisa tersebar ke seluruh dunia, yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian bisa tersebar ke Eropa, Rusia, Amerika, hingga ke Asia dan Australia. Lalu bagaimana dengan Indonesia di masa kekhalifahan? Indonesia tak ketinggalan menjadi wilayah yang diperhatikan khalifah pada saat itu. Khalifah Utsmaniyah mengirim ulama dan militer serta teknologi militer untuk menjaga Indonesia. Beberapa kesultanan di Indonesia yang mengakui Khalifah Utsmaniyah antara lain Kesultanan Aceh, Demak, Mataram, dan Yogyakarta. Bahkan di film drama Turki yang berjudul Pahitat Abdul Hamid, Aceh disebut karena pada saat itu Aceh yang dijajah Belanda meminta bantuan kepada Khalifah Abdul Hamid karena dilarang oleh Belanda untuk pergi haji. Hingga Khalifah Abdul Hamid membangun jalur rel kereta api Demiryol yang membentang dari Istanbul hingga ke Madinah untuk memudahkan umat Islam ke Tanah Suci. Salah satunya untuk memudahkan umat Islam di Aceh untuk ke Tanah Suci. Sampai saat ini masih berdiri stasiun kereta apinya di kota Madinah. Insya Allah nanti kita bisa mengunjunginya saat kita umroh.
Semoga kita semua yang malam ini tarawih di Masjid Baitul Haq ini bisa umroh nggak lama lagi. Amin. Dan menurut Ustadz Salim Afilah, bahkan Pangeran Diponegoro memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Khalifah Utsmaniyah di Turki. Terlihat dari nama-nama pangkat dan istilah-istilah militer yang digunakan pada saat itu. Lalu bagaimana gambaran keseluruhan kondisi umat Islam pada masa kekhalifahan? Kondisinya sangat makmur, sejahtera, adil, beradab, berilmu, kaya, kuat, aman, ditakuti, disegani, berdaulat, dan tentunya umat saat itu bersatu. Contoh yang sangat terkenal adalah kondisi saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking makmurnya, saat itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Bahkan dalam sejarah disebutkan, serigala hidup berdampingan dengan domba saking amannya. Kemudian, terlihat juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, yang saat itu Eropa sedang dalam kondisi jahiliyah atau Dark Ages, tapi Islam mampu menerangi Eropa saat itu dengan ilmu dan adab. Di sana ada Ibnu Sina, pakar kedokteran, ada Al-Khawarizmi, pakar aljabar dan penemu angka nol dan bilangan desimal, ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia, ada Ibnu Al-Haytham, penemu teori cahaya dan optik yang merupakan cikal bakal kamera. Ada Al-Razi, ahli medis, ada Al-Biruni yang ahli geografi dan matematika, ada Ibnu Khaldun yang ahli ekonomi dan peradaban, ada Al-Zahrawi, penemu operasi medis modern, dan ada Al-Jazari, ahli mechanical engineering dan cikal bakal robot. Kemudian, ilmu pengetahuan juga terlihat dari bangunan-bangunan megah dan canggih pada masa kekhalifahan saat itu. Salah satunya adalah Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Dan juga sebagai bukti bahwa Islam sudah berada di Eropa. Istana Alhambra terkenal dengan sistem pengairan yang canggih, yang saat itu belum ada mesin pompa air, tetapi sudah dapat membuat air mancur dan sistem pendingin ruangan dengan air dan udara sebelum adanya AC. Kemudian tak terlupa dengan superhero Islam saat itu. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, Barbarossa bersaudara, Piri Reis, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Kalau kita ingat sejarah penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal dengan strategi perangnya yang di luar nurul, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal perangnya untuk masuk ke wilayah laut Konstantinopel dengan membawa kapal-kapal itu melewati gunung. Hal tersebut bisa beliau lakukan karena Muhammad Al-Fatih sudah diyakinkan oleh orang tua dan guru-gurunya bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah SAW pernah ditanya, kota manakah yang dibebaskan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasul menjawab, kotanya Heraklius dibebaskan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. La tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka atau ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Muhammad Al-Fatih sangat yakin bahwa ucapan Rasulullah 821 tahun sebelum ia menaklukkan Konstantinopel akan terjadi, dan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah dirinya. Hadis mampu membuat semangat seorang pemimpin dan pasukannya karena mereka sangat meyakini bahwa apa yang Rasulullah sampaikan itu benar pasti terjadi. Begitupun dengan hadis berikut yang harus diyakini akan terjadi. Takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Thumma takun khilafatan ala min hajjin nubuwah, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'adhan, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabriyan, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah, thumma sakata.
Artinya, periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhaj nubuwah, khilafahan sesuai manhaj kenabian, selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Ini merupakan masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian datang periode Mulkan Adwan, penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa. Ini merupakan khalifah zaman Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, di mana kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya datang periode Mulkan Jabriyan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu merupakan era pemerintahan otoriter di berbagai negara muslim saat ini. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaj nubuwah, kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Ini merupakan kembalinya sistem kepemimpinan Islam yang ideal seperti zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jadi pasti sebentar lagi kita akan kembali masuk ke periode kekhalifahan kembali. Lalu sekarang bagaimana kondisi umat Islam? Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4297, Rasulullah bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanan. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita, bahkan kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih yang mengapung. Jadi kita seperti layaknya santapan makanan bagi binatang yang buas, yang tidak mampu berbuat apa-apa padahal kita jumlahnya banyak. Tapi sayang, kita tidak ada pemimpin yang bisa menaungi untuk membuat rencana bagaimana terbebas dari cengkraman binatang buas yang siap untuk menyantap kita. Kondisi ini sangat terasa sekali. Kita lihat di foto yang ada di layar TV. Kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka berbuka puasa di antara reruntuhan bangunan rumahnya. Miris jika kita bandingkan dengan kita yang nikmat bisa berbuka bersama keluarga di rumah, di restoran, bahkan di kafe. Umat Islam yang jumlahnya banyak tapi tidak mampu berbuat apa-apa untuk memerdekakan saudaranya sendiri di Palestina. Memang kalau kita rasakan, umat Islam seringkali berbeda pandangan dalam banyak hal. Bahkan saat ini ada juga yang saling mengkafirkan, menyalahkan, dan merasa paling benar. Hal ini juga sudah diperingatkan Rasulullah di hadis tentang terpecahnya umat Islam menjadi 72 golongan. Fa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha fin nari illa wahidah wa hiya jamaah. Artinya, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan, yakni al-jamaah. Jadi di hadis ini Rasulullah memberitahu kita bahwa memang kita akan terpecah belah menjadi banyak golongan. Dan ada satu golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Siapakah jamaah ini? Jamaah yang masuk dalam surga ini adalah umat yang mau bersatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, abang-abang, abang kakak, adik-adik, saya mau tanya. Coba jawab bareng-bareng. Siap menjadi umat yang bersatu? Wah, kayaknya banyak nih yang masih belum mau bersatu nih. Ayo dong, mau dong. Sekali lagi, siap menjadi umat yang bersatu? Masjid Baitul Haq malam ini menjadi saksi semangat bahwa kita siap menjadi umatnya Rasulullah yang siap untuk bersatu dan menyongsong khalifahan alamin haji nubuwah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.